Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki SX4 S-Cross tahun 2017 facelift, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Melki dari Tangerang. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti oli, harus ganti ban. Mobilnya kotor banget, harus di salon. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, rapi-rapinya itu kita bisa bantu. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan. Karena kita bereskan dulu PR-nya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya ada jamur ya di luar. Ini bisa dipoles, bisa bening lagi. Masuknya nyalon. Kemudian bumper depan ini masih original catnya. Dan saat ini namanya juga cat original ya. Dan mobil dipakai ya, bekas ada nyenggol lecet-lecet tipis seperti ini. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Kemudian fog lamp bagian kanan utuh. Grillnya, chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Nah, seperti ini di add-on bumper ada lecet. Sepertinya owner lamanya mempertahankan cat orinya, jadi tidak diperbaiki. Ya memang tidak ada pecah parah sih, tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, dan untuk headlamp bagian kiri sama utuh, hanya ada jamur. Bisa hilang dipoles, masuknya nyalon. Nyalon itu mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi untuk jenis mobil SUV, mobil besar atau MPV itu di 700.000. Masuknya di salon ya. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik. Jamur bisa hilang dipoles. Ketebalannya di 81,1 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original, 16 inci. Velg two-tone. Dan untuk kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet sedikit sih ada, namanya juga mobil dipakai ya. Untuk jenis velg seperti ini, jika ingin diperbaiki di bagian chrome-nya seperti ini tidak bisa. Paling dicat ulang, diganti warna. Tapi ini sih sedikit, tidak ada pecah ya. Jika mau diganti warna, hitungannya satu velg 150.000 dicat ulang. Kemudian produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas masih layak dipakai. Ketebalan juga di 7,70 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak dipakai. Fender depan kanan, kondisi catnya baik, emblem VVT utuh. Ketebalan catnya 85,4 mikron, masih original. Spion bagian kanan, kondisi catnya baik, mikasen utuh. Pilar-pilar ini sampai ke bagian atas rata-rata semuanya masih pada original. 75,2 mikron, 72,6 mikron. Masih ori. Dan untuk kondisi bagian atas ini tidak ada retak, tidak ada pecah. Jamur bisa hilang dipoles, antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021.
Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021. Jelas masih layak dipakai. Ketebalan di 6,88 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban belakang bagian kanan. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Layak dipakai. Baret halus sih ada. Namanya juga mobil dipakai ya. Jika ingin mulus total, hitungannya tadi yang saya sampaikan. Untuk pengecatan satu velg 150.000 jika ingin mulus total. Kemudian untuk ampas rem bagian belakang tebal, layak dipakai. Fender belakang kanan kondisinya baik, tidak ada pecah parah. Ketebalannya 99,0 mikron, masih original. Pintu belakang kanan sama kondisinya baik, hanya baret-baret halus bisa hilang dipoles. Ketebalannya di 74,1 mikron, masih original. Karet-karet balon bagian pintu belakang juga utuh. Kelas titik pabrikan di pilar C ini juga utuh. Karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Pintu bagian driver sama, kondisinya baik, tidak ada pecah parah, dan rata-rata semuanya masih pada original. 82,0 mikron. Hanya di sini ya ada penyok-penyok halus, memang tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Pecah parah sih tidak ada sebenarnya. Tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang luka. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Karet balon bagian pintu driver kondisinya baik. Pilar A ini juga sama. Kelas titik pabrikannya ada. Karet pintu utuh. Silar pintu bagian driver ini juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, kemudian silar pintu, semuanya utuh dan catnya juga masih original. Jadi belum pernah dicat ulang, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 83,8 mikron, masih ori. Emblem utuh. High mount stop lamp utuh. Nah, stop lamp bagian kiri dia ada yang pecah seperti ini. Saya lihat di marketplace harganya 950.000 sampai di 1,2 juta. Lumayan mahal memang. Ini sebenarnya bisa di repair. Di repair itu ditambahin mika ya, kemudian dipernis. Tapi memang kelihatan garisnya tapi tidak masuk air. Tapi di Bekasi ini belum ada untuk repair stop lamp atau headlamp ya. Hanya di Cilegon. Tapi bisa kita bawa ke Cilegon, headlampnya saja kita paketkan jika mau di repair 200.000. Kemudian untuk bumper belakang ini masih ori, catnya. Reflektor utuh. Reflektor kanan utuh. Overall bumper belakang ini pecah parah tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa baret-baret halus. Jika ingin mulus total dicat ulang. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, trim bagian kanan utuh, trim bagian kiri utuh. Partisi ini juga masih disimpan. Di sini kotor-kotor saja bisa hilang di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Sepertinya belum pernah turun ban serepnya. Saya akan ukur ketebalannya. Di 8,37 mm. Masih baru untuk ban serep, kunci roda, toolkit semuanya lengkap. Di sini juga hanya kotor, bisa hilang di salon. Kemudian untuk silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, silarnya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021, sama dengan belakang kanan.
ketebalannya sama rata, layak dipakai. Kemudian velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kemudian kampas rem bagian belakang tebal, belakang kiri, layak dipakai. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, hanya di bagian add-on over fender ya, yang seperti ini bisa dicat ulang lagi, bisa mulus lagi. Catnya warnanya hitam doff. Kemudian untuk ketebalan di 94,1 mikron masih original. Pintu belakang kiri sama, catnya masih original juga dan tidak ada pecah, hanya baret halus bisa hilang dipoles. 76,9 mikron masih ori. Karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya utuh, karet pintunya utuh, silar pintunya juga utuh. Pintu depan kiri sama, kondisi catnya baik dan masih original. Ketebalan di 82,1 mikron. Tidak ada pecah parah. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh, karet pintunya utuh dan silar pintunya utuh. Spion bagian kiri mikasen utuh, cat spionnya juga baik. Fender depan kiri, emblem VVT kanan kiri utuh. Nah di fender dia ada penyok seperti ini, tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total dicat ulang. Tapi sepertinya mempertahankan cat orinya, owner lamanya, jadi tidak diperbaiki ya, masih ori 79,4 mikron. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata dengan depan kanan, layak dipakai. Dan untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, semuanya layak dipakai. Untuk baret sih jika ingin hilang ya dicat ulang. Tadi hitungannya satu velg 150.000. Kemudian kampas rem bagian depan kiri sama, masih tebal, masih layak dipakai untuk kampas rem. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata semuanya catnya masih full original, nol spet, belum pernah dicat ulang dari pabrikannya, dari barunya. Luar biasa. Tapi ya namanya juga cat ori dari bawaan pabrik tahun 2017, ya pastinya ada lecet lah di bumper, di sela-sela pintu, di fender, di add-on over fender. Saya keliling sih lumayan banyak, ada 5 panel lah kira-kira, 2.500.000 jika ingin diperbaiki keliling dicat ulang. Tapi di sini tergantung pemesan. Yang seperti ini bukan PR fatal. Namanya juga mobil bekas, ada lecet ya wajar. Bahkan owner lamanya juga jawabnya mempertahankan cat originalnya. Jadi tidak diperbaiki, dilewat untuk yang lecet-lecet. Jadi jika pemesan ingin mempertahankan cat orinya juga ya dilewat lagi, ya tidak masalah. Cuma memang ada lecet saja. Tapi karena di sini kita ada tim body repair, kita bisa memperbaiki, kita bantu rapi-rapi juga. Kita bisa bereskan yang lecet-lecetnya. Tadi 2.500.000. Kemudian untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus, bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, bonusnya interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis-jenis mobil besar MPV itu di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini rata-rata catnya masih full original, belum pernah dicat ulang. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Suzuki SS4 S-Cross tahun 2017 facelift ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVT, tenaganya 109 PS, torsinya 138 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 6 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 13 sampai 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 15 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus, pembakarannya masih sempurna.
radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox juga kering, dan untuk bagian bawahnya kering semua, selas roda, selas kertas, karter, semuanya kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Semuanya masih pada kering. Ini kolongnya, kolong juga kering semua ya. Mobil ini kilometernya 74.000. Dan untuk ganti oli berikutnya, catatannya untuk oli mesin di 75.000, 1.000 lagi. Dan untuk oli transmisi otomatis saya lihat historinya di flashing ke bengkel resmi itu di kilometer 40.000. Jadi ketemu lagi di kilometer 80.000 nanti, flashing lagi. Jadi semuanya ada catatan. Minyak rem tidak ada kadar air, masih menunjukkan oke. Hasil tes olinya juga tinggal 1.000 lagi, normal di 45,4%. Jadi sesuai, masih sesuai. Kemudian untuk aki menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt, dan hasil tesnya bagus, baterai health di 100%. Kemudian kap mesin ini belum pernah dibuka, silarnya utuh, apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original. Remote-nya juga aktif. Sudah keyless entry. Sistem smart key-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film juga kondisinya baik. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya juga aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang lecet sedikit di bagian atas ya, tapi belum sobek sih. Tapi jika ingin diganti ya bisa. Solar guard lumayan mahal sih harganya, di 250 ribuan, tapi jika mau diganti yang biasa 100 ribu ada. Kemudian kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric power retract, electric mirror tombolnya di sini. Power retract bagian kanan aktif. Electric mirror-nya bagian kanan ini juga aktif. Electric power retract bagian kiri aktif. Electric mirror-nya bagian kiri sama, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan joknya aslinya kulit seperti ini, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Meskipun kulit juga belum terlalu retak ya, karena mobil ini kilometernya masih rendah. Bagian driver juga sama, tidak ada yang retak. Kemudian untuk karpet lantai juga masih original, belum di cover. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir ya. Marker pabrikan di kepala-kepala bautnya juga masih pada ada. Jadi jelas tidak bekas banjir. Kontak ACC sudah on. Soket UBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Ada fault itu di bagian kunci. Jadi baterainya dia lemah. Ini. Remote controller baterai low. Jadi harus ganti baterai remote saja paling sekitar 25.000 sampai 50.000 lah. Yang lainnya bagus, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim bagian belakang kanan. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri utuh. Plafon bagian belakang ini juga sama, kondisinya utuh. Hand grip semuanya model retract, kondisinya utuh. Dan untuk surat-suratnya ini, pajak per tahunnya mobil ini 3.200.000. Untuk Jawa Barat itu biasanya seperti ini ya. Habis bayar 2 tahun, habis bayar 5 tahun itu
di totalnya di notice di PKB. Untuk PKB aslinya itu lihat di aplikasi Sambara saja. Jadi dibuka aplikasinya kemudian dimasukkan nopolnya. Saya cek 3,2 juta normal. Faktur masih disimpan, mobil ini masih tangan pertama dari baru. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua, semuanya sesuai. Kemudian pajaknya juga saat ini hidup bulan April 2024, plat 2028. Jok belakang ini juga sama, kulit, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Mobil ini interiornya utuh, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail banget, bersih. Kilometernya 74.000. Dan ini kondisi setirnya di cover. Untuk SX4 sih pengalaman saya mengecek yang kilometernya rendah pun itu kulitnya dia ngelupas-ngelupas. Rata-rata hampir semua. Jadi materialnya kurang bagus seperti Toyota Vios generasi ketiga, kemudian Toyota Veloz, itu seperti itu. Jadi materialnya kurang bagus. Jadi rata-rata saya retrim itu sekitar 500.000 dibungkus ulang. Tapi ini sih rapi lah, karena sudah ada cover setir ya, tidak terlihat. Dan untuk pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Mobil ini tidak ada buku servisnya, dan untuk histori servis sih ada di sini. Penggantian oli ya, ini di bengkel resmi di tahun 2023, nanti ganti oli berikutnya, oli mesin 75.000. Kemudian oli transmisi otomatis nanti di kilometer 80.000. Jika kita lihat dari histori bengkel resmi ya, jelas mobil ini servis rekor jika kita cek di Suzuki. Tapi karena tidak ada buku servisnya ya, kita tidak bisa lihat. Tapi mobil ini kita bisa menilai lah dari kondisi catnya masih full original, interior masih sebagus ini ya, jelas kilometer 75.000 masuk akal. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, airbag, tekanan oli, aki, ABS di atas, ABS di atas. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal, dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, dan untuk kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya juga masih baik, wipernya juga aktif, airnya juga masih hidup, dan ngipasnya masih detail. Karet wiper belakang juga aktif, karetnya juga masih baik, wipernya juga aktif, dan airnya juga masih hidup. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard ini juga utuh, ventilasi AC bagian tengah utuh, ventilasi AC bagian kiri utuh, laci juga masih baik. Dan untuk head unit masih bawaannya sudah monitor dan aktif. Audio steering switch-nya ini juga berfungsi dengan baik. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat langsung di 24,9, 22,9 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Lampu-lampu juga semuanya aktif. Kemudian ini tuas transmisi otomatisnya, gear AT 6 speed konvensional. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih baik kondisinya. Kemudian di sini ada soket lighter 12 volt. Kemudian untuk sensor parkir aktif, lampunya di sini aktif, tapi saya tes sensor mundurnya itu tidak bekerja. Jadi kemungkinan sensornya mati. Jadi sudah kita posisikan ke mundur, kita dekatkan ke tembok, itu tidak bunyi. Saya lihat di marketplace harganya 200 ribuan. Dan 2 buah kanan kiri tidak bunyi juga. Jadi nanti kita tes dulu lah, mudah-mudahan hanya sikring atau ada jalur putus. Tidak sampai ganti sensor ya, paling sekitar jasanya 100 ribu lah sampai 200 ribu. Tapi jika harus ganti sensor, saya lihat harganya 200 ribu kali 2 berikut dengan ongkir dan pemasangan sekitar 600 ribu lah. Parking brake mechanical dan masih
baik, kondisinya ada 2 buah cup holders. Di sini bisa dijadikan armrest dan ada tempat penyimpanan di dalamnya. Masih baik. Seat belt ini juga pengaturannya sudah adjustable dan kondisinya baik. Hand grip, model retract semua, kondisinya baik. Sun visor bagian penumpang depan masih plastikan. Ada vanity mirror, ada lampunya. Lampu-lampu kabin semuanya aktif. Ada tempat kacamata. Spion tengah sudah auto dimming, kondisinya baik. Dan untuk sun visor bagian driver ada vanity mirror dan ada lampunya, kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Melki dari Tangerang. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Pembelian mobil ini sangat murah sekali, lagi rezeki, 165 juta. Padahal pasaran mobil ini yang rata-rata buka 170 ke atas, bahkan 180 itu ada nego. Dan mobil ini pembelian di harga 165 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini berikut dengan rapi-rapi, total keseluruhan dengan jasa itu di 177 juta 200 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami untuk melihat update harga si Suzuki SX4 S-Cross tahun 2017-18 yang sudah facelift seperti ini, siapkan dana 170 juta sampai 180 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Tapi kembali lagi kepada rezeki. Misalnya pembelian unitnya di harga 165 juta seperti ini lagi rezeki. Ya mungkin bisa di 175 itu sudah all in dengan jasa. Misalnya ada beberapa rapi-rapi mau dilewat. Sebenarnya kan banyak yang tidak fatal. Perbaikan bodi bisa dilewat, lumayan 2.500.000. Kemudian ada lagi yang bisa dilewat. Jadi tergantung pemesan, tergantung budget Anda. Tapi di sini karena kita melihat update pasarannya masih 170 ke atas lebih pembelian angka unitnya. Jadi saya pahitkan jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami. Untuk update harga saat ini, estimasi dana 170 juta sampai 180 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya. Kita yang akan turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Kemudian unitnya infonya dari kami. Pemesan yang nego langsung kepada owner juga bisa. Jadi untuk budget itu Anda juga bisa menentukan. Kami terbuka. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, silakan Anda follow Instagram saya. Nanti saya akan balas di postingan terbaru Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di proses pesanan, silakan pertama Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.